Dengan pembelajaran pada video kali ini, 1. Dapat menyebutkan pengertian plastik. 2. Dapat menjelaskan sifat-sifat jenis plastik. 3. Dapat menyebutkan contoh bahan plastik dalam keperluan teknik. 4. Dapat menjelaskan proses pengolahan plastik. Pengertian dari plastik dapat didefinisikan sebagai bahan non-logam yang dapat dicetak ke bentuk komersial apapun saat mengalami panas atau tekanan atau keduanya. Sebagian besar plastik adalah senyawa organik yang terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen atau dinamakan polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari banyak molekul kecil. Poli berarti banyak dan mer berarti unit. Nah, di sini gambar dari polimer. Bagian atas adalah tampilan dari monomer, sedangkan bagian bawah adalah polimer. Selanjutnya, aneka produk bahan olahan dari plastik dapat kalian lihat pada gambar sebagai berikut. Ini adalah contoh dari sepeda mainan terbuat dari plastik. Kemudian ada botol minuman terbuat dari plastik juga. Ini ada kotak atau keranjang terbuat dari plastik. Ini ada pipa air, pipa PVC terbuat dari plastik juga. Ada kursi dan meja terbuat dari plastik. Ada ember, kabel, dan tas belanja. Diagram pembagian plastik dapat kalian lihat pada diagram sebagai berikut. Polimer material dibagi menjadi dua, ada plastik dan elastomers. Sedangkan plastik sendiri dibagi menjadi dua, ada termoplastik dan ada termosetting. Termoplastik dibagi menjadi dua sub besar, yaitu plastik komoditas atau komoditi plastik, plastik rekayasa atau engineering plastik. Komoditi plastik atau plastik komoditas sehari-hari ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain polietilen, polipropilin, polistirin, dan PVC. Polietilen biasanya disingkat PET, polipropilin disingkat PP. Kemudian untuk engineering plastik atau plastik rekayasa ada polietilen, asetals, selulosik, polikarbonat, dan lainnya. Sedangkan untuk termosetting dibagi menjadi dua, juga sama, ada plastik komoditas sehari-hari atau komoditi plastik dan plastik rekayasa atau engineering plastik. Untuk termosetting jenis plastik komoditas sehari-hari ada phenolics, unsaturated polyester, dan ureas. Kemudian untuk plastik rekayasa ada silikon, urethane, melamin, dan lainnya. Sifat plastik jenis termosetting itu ada 4. Yang pertama, ya, kaku, tembus pandang, ketahanan korosi yang baik, dan viskositas yang rendah. Viskositas itu apa sih? Kalian ada yang tahu viskositas? Viskositas itu adalah tingkat kekentalan. Jadi ini contohnya vinyl ester sheets untuk jenis termosetting. Ada juga jenis termosetting lainnya yaitu polyethylene carry bag, biasanya untuk tas belanjaan, tas plastik. Sifatnya rapuh, buram, hambatan listrik yang baik, tahan panas yang baik, tahan terhadap deformasi di bawah beban. Deformasi itu apa sih? Deformasi itu perubahan bentuk. Jadi kemampuan suatu benda untuk menahan perubahan bentuk dinamakan deformasi. Kemudian jenis termosetting lainnya ada phenolics handle, sifatnya rapuh, buram, hambatan listrik yang baik, tahan panas yang baik, tahan terhadap deformasi di bawah beban. Selanjutnya ada produk akrilik, biasanya untuk akrilik ini untuk souvenir, bisa juga untuk macam-macam. Jadi sifatnya luas, yang termasuk sifat-sifat akrilik antara lain transparan, tahan terhadap abrasi,
insulasi listrik yang baik, sifat kimia yang baik, dan terakhir sifat mekanik yang baik. Sifat plastik jenis termoplastik salah satunya adalah nilon rope atau tali nilon. Sifatnya semi kristal, sangat tangguh, memiliki ketahanan termal dan kimia yang baik. Kemudian yang contoh lainnya untuk jenis termoplastik, kalian kenal PVC atau pipa PVC untuk pipa air. Itu sifatnya bisa jernih atau berwarna, dapat kaku atau fleksibel. Lainnya ada ABS containers untuk wadah makanan atau minuman serbuk biasanya. Jadi dalam misalkan bubuk kopi dan lainnya itu disimpan di ABS containers, sifatnya kaku, buram, tembus pandang, tangguh, stabilitas dimensi yang baik, dan dapat dilapisi dengan mudah. Ada lagi polysethyl bearing. Nah, ini sifatnya kaku, tembus pandang, tangguh, dan mampu mesin. Proses pengolahan plastik dapat kalian lihat pada video sebagai berikut. Salah satu proses pengolahan bahan logam yang terkenal adalah injection molding. Pada injection molding ini, dua bagian, ada yang terbuka dan tertutup, akan disatukan untuk menghasilkan cetakan. Ini bahan plastik turun ke bawah dengan gravitasi, mengalir ke skru, kemudian dari skru akan masuk ke dalam molding. Nah, di molding ini ada dua bagian, yang terbuka dan tertutup. Nah, setelah bagiannya terbuka akan menjatuhkan plastik ke bawah. Demikian proses ini terjadi terus-menerus, disuntikkan atau diinjeksikan ke dalam molding, lalu bagiannya membuka, ada yang menutup. Nah, seperti itu namanya injection molding. Lanjutnya ada extrusion proses. Ini untuk proses kontinu massal, jadi untuk menghasilkan produk-produk plastik yang kontinu dan massal. Nah, plastik akan dilelehkan dari popper turun ke skru sama seperti tadi, cuma nanti akan masuk ke dalam lubang yang dinamakan hole atau dice. Nah, dari dice ini plastik akan masuk ke water bath, didinginkan. Nah, itu didinginkan akan masuk terus, akhirnya masuk ke dalam pemotong cutter. Nah, dipotong sesuai dengan panjang yang dikehendaki. Seperti itu, plastiknya akan turun ke bawah, ditampung, dan bisa diproses untuk selanjutnya. Selanjutnya ada blow molding proses. Ya, blow molding proses ada gabungan dari extrusion dan molding. Ada proses molding dan juga extrusion di dalamnya. Dalam blow molding proses ini sama seperti halnya untuk molding, ada proses di mana plastik dilelehkan di dalam skru, akan masuk ke dalam skru, masuk ke molding. Nah, di molding ini akan ada proses gabungan dari extrusion tadi, dicetak, nah, mengembang, kemudian dipotong. Nah, seperti itu. Pecahan potongannya akan terpisah daripada plastik yang dihasilkan. Nah, ini adalah gabungan. Demikian seterusnya hal ini berlangsung berulang-ulang. Dan menariknya di sini bisa gabungan co-extrusion. Jadi ada bagian-bagian yang membentuk layer-layer. Ada layer yang bagian luar, ada layer yang bagian dalam, dan ada yang layer untuk tahan untuk produk makanan. Nah, seperti itu. Jadi ada bermacam-macam layer. Ada 3 layer bisa. Dia ada warna hijau, keabuan, dan biru, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang keempat ada proses well blow molding proses. Ini untuk proses produksi yang sangat tinggi sekali. Ada well-nya di sini, bisa dilihat di situ plastik dilelehkan dalam skru. Nah, skru mendorong plastik yang leleh tadi ke dalam injection atau dice yang berputar. Nah, setelah berputar tadi plastiknya akan mengembang, mendapat tekanan. Setelah mendapat tekanan mengembang, dia akan dipotong. Nah, seperti itu. Dalam
dalam putaran. Nah, bentuknya mirip seperti kincir sih ya, berputar seperti itu. Dan ini menariknya juga bisa bergabung dari beberapa layer atau tadi co-extrusion. Jadi ada yang hijau, terus tadi ada 3 warna ya. Nah, ini contohnya untuk botolnya. Botol yang biasa kita kenal untuk botol minuman terbuat dari polyethylene terephthalate atau PET disingkat. Nah, bentuknya awalnya seperti ini, kecil. Nah, kemudian ditiup dengan tekanan akhirnya bisa membesar. Nah, seperti ini. Nah, ini ditiup dengan tekanan udara, kemudian mengembang. Nah, setelah mengembang akan dipotong, menghasilkan botol yang tahan tekanan. Nah, demikianlah untuk proses pengolahan bahan non-logam yang tadi. Yang terakhir ada blown film proses untuk menghasilkan benda-benda yang tipis dan berupa flexible packaging, contoh pengolahan plastik. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian mengenai proses pengolahan plastik. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi setelah menonton video pengolahan plastik tadi, maka proses pengolahan plastik dibagi menjadi 4, yaitu pertama injection blow molding, kemudian yang kedua extrusion molding, kemudian yang ketiga well blow molding, dan terakhir blown film. Secara umum proses pengolahan plastik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pemanasan atau heating, 2 pembentukan atau forming, dan ketiga pendinginan atau cooling. Nah, untuk video kali ini kalian akan melihat proses pengolahan ember lebih jelasnya. Nah, selanjutnya untuk sesi penugasan, setelah menonton video pengolahan ember plastik tadi,